Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video pembahasan untuk memenuhi tugas UTS semester 2 dengan materi tentang emosi serta suasana hati, mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, Prodi Akuntansi Reguler Plus. Pertama, saya akan membahas di sini pengertian emosinya terlebih dahulu. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal ini biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Kemudian, di sini pun ada faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Pertama, dari kepribadian. Nah, dari kepribadian ini dapat mempengaruhi emosi dari diri sendiri, dari hati sendiri. Kemudian waktu dalam hari. Nah, waktu dalam hari dimaksudkan dengan waktu-waktu tertentu di hari, misal di hari Senin, waktunya itu sedang tidak baik-baik saja, itu pun mempengaruhi emosi dan suasana hati. Hari dalam minggu. Nah, hari dalam minggu ini pun dalam seminggu bisa saja ada 3 hari emosi dan suasana hati ini tidak baik-baik saja. Kemudian dari cuaca. Nah, dari cuaca, misalkan cuaca panas atau kemarau, ini pun dapat mempengaruhi emosi dikarenakan ada rasa gerah ataupun berkeringat, ini akan menimbulkan emosi dan diri ini tidak baik-baik saja, kayak gelisah, begitu. Pun dengan stres. Nah, stres ini pun dapat mempengaruhi emosi dikarenakan pikiran itu ada di otak, di isi kepala, sehingga melakukan sesuatu pun tidak selesai ataupun tidak sempurna. Ini dikatakan stres. Aktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial pun dari lingkungan sosial ini dapat mempengaruhi emosi, seperti lingkungan sosial yang tetangga banyak bercibir, banyak mengatakan, itu pun dari lingkungan sosial, aktivitas sosial, sehingga banyak orang lebih mengurung diri. Ini dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati. Tidur pun dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati dikarenakan kurangnya tidur dapat mengurangi energi. Jadi badan kita itu tidak sehat atau tidak banyak energi, seperti malas-malasan, itu akan mempengaruhi emosi dan suasana hati. Olahraga, kemudian umur, kemudian jenis kelamin, seperti jenis kelamin perempuan itu suasana hati lebih cenderung banyak bad mood, sedangkan emosi itu laki-laki banyak emosi, cepat emosi, begitu. Dilanjut dengan, saya ambil contohnya yaitu emosi dan suasana hati di organisasi. Nah, emosi merupakan hal yang tak boleh diabaikan untuk sebuah proses perubahan organisasi yang berhasil. Di sini, emosi ada kaitannya dengan suasana hati. Misalnya, saat suasana hati sedang bad mood, kemudian emosi sudah mudah marah akan terjadi apabila jika disangkut pautkan dengan organisasi. Walaupun sebenarnya itu adalah kesalahan jika dikaitkan dengan organisasi. Nah, emosi dan suasana hati di organisasi. Masih ya, di organisasi, emosi dapat berfungsi positif dan mendorong tercapainya perubahan organisasi kalau emosi dikelola dengan tepat. Nah, hal ini disebabkan karena emosi memiliki fungsi adaptif bagi individu yang bersangkutan. Suasana hati pun akan muncul seringkali dibandingkan emosi di dalam suatu organisasi. Namun di sini pembahasannya adalah dengan cara mengatur emosi dan suasana hati tersebut tepat di dalam sebuah organisasi profesional, seperti contohnya itu. Emosi negatif karyawan pasti akan mempengaruhi produktivitas, profitabilitas, kerjasama, kinerja, bahkan daya tahan, semangat kerja, dan pada akhirnya akan mengurangi keberhasilan perusahaan untuk mencapai target. Nah, dunia bisnis dan
kerja memperlihatkan tekanan yang sangat besar terhadap emosi pekerja dengan suasana hati dan emosi di dalam sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Nah, fungsi emosi itu untuk apa? Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia jika tanpa hal tersebut. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa. Nah, sumber emosi dan suasana hati. Nah, lanjut lagi dalam pemahamannya ada beberapa sumber emosi. Emosi memiliki sumber dari beberapa hal, yaitu dari kualitas tidur, kepribadian, olahraga, suasana hari dalam seminggu, dan waktu dalam sehari, stres, gender, usia, aktivitas sosial. Ini pun sama seperti faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Ini adalah sumbernya ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke peraturan emosi. Regulasi emosi merupakan suatu cara yang dapat digunakan seseorang untuk mengontrol emosi negatif dalam diri mereka. Gross tahun 1999 mendefinisikan regulasi emosi sebagai cara individu mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan mereka merasakannya, dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi tersebut. Nah, di sini pun kita lanjut penggolongan emosi. Nah, siapa teman-teman pernah merasakannya? 1. Emosi senang. Nah, biasanya emosi senang itu ketika kita mendapatkan kabar bahagia. Di sini pun ada emosi, tapi ada rasa senangnya, seperti berlebihan gitu. Kemudian 2, emosi sedih. Nah, emosi sedih dari pengaruh lingkungan itu mengakibatkan emosi yang akan mengakibatkan tangisan atau rasa sedih. Yang ketiga, emosi takut. Nah, kemudian di sini ada emosi takut. Nah, emosi takut ini emosi ketika ada rasa takut atau ketakutan, kegelisahan, ini akan menimbulkan emosi takut, teman-teman. Kemudian yang keempat ada emosi marah. Nah, ini adalah emosi tingkat 4, yaitu emosi marah. Biasanya kaitan ini, emosi marah itu akan mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang menimbulkan emosi marah. Kemudian di sini ada kerja emosional. Kerja emosional adalah situasi saat seorang karyawan mengekspresikan emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antarpersonal di tempat kerja. Konsep kerja emosional muncul dari penelitian atas pekerjaan terkait pelayanan. Contohnya sebuah maskapai penerbangan mengharapkan pramugari mereka untuk gembira. Tetapi kerja emosional dapat relevan untuk semua jenis pekerjaan. Sebagai contoh, seorang manajer mengharapkan bawahannya untuk bersikap sopan dalam interaksi dengan rekan-rekan kerja. Tantangan sebenarnya adalah ketika para karyawan harus menunjukkan satu emosi, sementara pada saat yang bersamaan mengalami emosi yang lain berbeda. Nah, perbedaan ini disebut disonansi emosional. Jika dibiarkan, perasaan terkungkung dari frustasi, kemarahan, kebencian akhirnya dapat menyebabkan kelelahan emosional dan kejatuhan mental. Kemudian dihubungkan dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dalam bahasa Inggris, emotional quotient disingkat dengan IQ, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu task untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional atau IQ belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Satu studi menemukan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting. Nah, di sini pun dalam buku Daniel Goleman, kecerdasan emosional dijelaskan bahwa kecerdasan emosional 20% ditentukan oleh IQ. Nah, diam untuk menahan emosi, berdamai dengan hati sendiri, pena ungu. Kita itu lebih harus menahan emosi di dalam sebuah organisasi atau di lingkungan sekitarnya agar emosi dan suasana hati ini dilakukan tepat pada lingkungan dan waktu tertentu, teman-teman.
Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian materi. Semoga ilmu yang saya sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.